ada semacam tidak setiap sholat sih. Jadi saya itu memberikan hadiah, ya. Itu banyak kalangan, banyak orang ya. Ada guru, ada gurunya guru, ada orang tua, ada kerabat gitu ya, kepada anak, terus keluarga saya sendiri begitu. Ada nggak ya yang adab-adaban itu urutannya gitu? Urutannya yang sopan, yang bagus itu sebaiknya yang mana, atau itu hanya semacam diserahkan kepada yang membaca, atau ada adab yang pernah dilakukan oleh ulama, urutannya itu bagaimana itu? Tentu saja yang pertama biasanya kan hadiah kepada Kanjeng Nabi lah, itu pasti pertama itu karena urutan biasanya hadiah kan begitu ya. Coba ada adab-adaban begitu nggak ya? Silakan, Mang. Ya ada, Mang. Jadi kalau di pesantren-pesantren salaf itu biasanya sudah diajarkan yang namanya hadiah ya. Jadi secara adab ya itu disampaikan yang pertama kepada Rasulullah, para sahabat, ya, kemudian para tabi'in, para ulama, para wali, kemudian guru-guru kita, orang tua, kerabat kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, baru selanjutnya untuk umum muslimin muslimat. Itu biasanya seperti itu. Mang Aceh mau menambahkan, silakan Pak. Kalau pertanyaan tadi memang di sini sering muncul, Bang, untuk masalah tersebut siapa, kenapa kok yang memang kalau namanya di kampung itu kan berbagai macam versi untuk ketika membaca hadiah ya. Yang satu begini, ini itu sempat terjadi perdebatan di antara kami ini, di antara jamaah ini kan. Saya bilang, kalau yang secara adab-adaban seperti Mak Aib tadi sampaikan, betul itu Pak. Yang seperti kemarin buku apa tuh yang pernah kita terima, yang ada ijazah segala macam yang warna hijau itu memang rentetan seperti itu. Saya bilang itu adab-adabannya. Bahkan bukan di waktu itu aja. Ketika beberapa tahun yang lalu, ketika taraweh emang ya, kita taraweh juga cengak. Kalau di pondok kita biasanya inna anzalnahu fil lailatul qadar itu kan di rakaat yang kedua emang ya. Di rakaat kedua yang pertama itu seperti biasa at-takasur sampai surat pendek. Kemudian rakaat kedua baru inna anzalna. Tetapi ketika masuk di wilayah sini itu ada yang protes dari salah orang. Ketika imam sedang baca al-hakumut, lalu yang kedua diprotes. Yang pertama inna anzalna dulu katanya. Ketika kedua saya gitu lagi. Terus akhirnya ketika ketiganya mereka diam. Sharing dan sebagainya. Seperti ini kita sharing segala macam. Memang kenapa? Ada harus seperti itu, kata yang atas dulu baru yang ke bawah. Bukan yang bawah dulu ke atas. Bahkan sampai itu juga Pak, sampai sekarang ini sering terjadi di kami gitu ya Pak. Ada beberapa tokoh yang ketika orang meninggal pun ketika membawa keranda, saya kemarin sempat terjadi perdebatan gitu ya Pak. Kata yang salah satu tokoh di sini, tolong kepala dulu, kaki duluan, bukan kepala yang duluan katanya. Ini gimana sih? Ada hadapannya. Lah, saya bilang orang mau digotong mah ya gimana yang gotong nggak mungkin di jalan. Iya, dan pejabat terus gitu Pak. Mereka mengatakan ada hadisnya ini katanya kan. Jadi yang di duluan itu adalah kakinya. Setelah kau udah di masjid, bukan yang duluan itu kepalanya. Itu sering Mas sampai sekarang masih seperti itu. Jadi untuk warga yang masalah yang tadi gitu kan, saya jawab orang itu dorong duluan nyampe gitu kan. Memang secara kias seperti itu. Tapi kan orang tidur mau kepala duluan kek. Yang penting mereka nyampe ke makam, saya gitu kan. Mau kita berdebatkan itu sampai sekarang kadang suka ini gitu ya Pak. Nah kembali ke yang tadi seperti itu, memang dalam tahlil itu adab-adaban memang seperti itu dari Rasulullah, karena Nabi kita, kemudian para Nabi Adam dan sebagainya itu sembawa seperti yang tadi. Itu diajarkan oleh guru kita. Memang sebagian yang di ini ya tergantung mereka, kembali ke yang kemarin, mereka memiliki masing-masing memiliki guru, memiliki silsilah, nggak jadi masalah. Yang penting ada penanggung jawabnya seperti itu. Nah kalau kita penanggung jawab guru kita semua sampai ke atas gitu kan. Ini itu tambahan dari saya Pak. Fenomena di masyarakat seperti itu. Kalau lihat dari segi ada-adaban,
Kalau memang seperti ada harapan, kenapa toh ketika ini kadang suka balikin lagi Pak, diemnya gitu seperti itu Pak. Mereka kalau argumen gitu Pak. Kalau kita lengkap segala macam, kalau dia kan hasil batas dan sebagainya gitu. Itu tambahan dari kami Pak. Lucu kalau di masyarakat itu Pak. Kali ini Mang Aceh nggak apa-apa Mang menyebut Pak. Karena yang biasa menyebut Mbah itu ada berhalangan, tidak ada di sini. Di sini semuanya Pak, nggak masalah sekarang. Oh, gitu. Oke. Jadi saya simpulkan ya, pertama itu adalah kalau kita memberi hadiah itu adalah Kanjeng Nabi, saudara keluarganya, sahabatnya, habis itu baru tabiin ya, habis itu orang guru kita ya malah ya, guru kita dulu, habis guru kita baru orang tua, kerabat, sama umum gitu ya Mang Isip ya. Urutannya. Habis tabiin, Mang. Hah? Habis tabiin, lalu biasanya ulama mazhab yang 4. Oh, ulama mazhab yang 4 ya. dulu. Lalu waliullah. Oh. Setiap waliullah, kemudian baru guru-guru kita. Oh, guru kita. Ya. Kemudian baru keluarga. Tua. Ya, orang tua keluarga. Yang pertama, ya. Orang tua terus keluarga. Ya. Nah, itu banyak Al-Fatihahnya itu kadang saya gabung, Bang. Jadi sesuai dengan klasternya gitu nggak masalah ya. Ya, karena waktunya itu kadang nggak cukup, Bang. Makanya saya harus mengurutkan. Kadang kan pas waktu itu ada kesibukan gitu, saya yang utama dulu biasanya udah. Kalau nggak cukup kan ya, itu tidak masalah Mas Setno. Jadi semuanya dibaca dulu, nama yang mau dikirim, Fatihahnya sekali aja itu nyampe insya Allah semuanya. Oh iya. Ya. Terima kasih, Bang. Kira-kira